Halo, assalamualaikum. Lanjut lagi kita ya. Jadi di sini ada Bima, ada parodi hijab, ada banyak lainnya guys ya, sampai orang-orang nitip Bima juga ada guys ya. Jadi yang pertama lagi, ini adalah Kadinkes Lampung nih teman-teman ya. Apa sih, seperti apa sih? Nih, lihat nih. Yang pertama. Sekarang dinas Dinkes di kampung. Ya, kenapa? Orang nanya sekarang kerjaan saya. Saya Dinkes, kepala Dinkes saya ini. Oh, diketahui Riana merupakan ASN golongan 4D dengan apa ini? Dengan perkiraan gaji sekitar 3,4 juta sampai 5,6 juta, belum termasuk tunjangan guys ya gitu ya. Terus apa lagi? Tak hanya itu, Riana juga sudah menjabat sebagai Kadinkes selama 14 tahun. Gile. Lanjut, next. Ini kan pengharapan. Iya. Orang semua boleh bermimpi, orang semua boleh berharap yang baik-baik kan. Ya tetap kita lihat perkembangannya nanti. Kita nggak bisa belum bisa memprediksi karena memang itu kan pengharapan. Iya. Nih cuma ini doang nih, komentarnya aja ya kali ini. Videonya pendek soalnya ya. 14 tahun nggak ada yang bisa gantikan dia jadi kadis. Wah, kalau anaknya lihat bilang ibumu jilbabnya menginspirasi. Nah bener juga ya. Wih, gimana tuh perasaannya? Wow, jilbab orang kaya ada belian. Calon jaket oranye KPK berarti ya. Lanjut ya guys ya. Nah ini mentahannya nih tuh. Ibu dinas di mana sekarang? Saya, Iya. saya ini sekarang dinas Dinkes di kampung. Dinas Dinkes di kampung ya. Oke sahabat sehat, selamat Mirip. Oke sahabat sehat, selamat berbuka puasa. Oke sahabat sehat, selamat berbuka puasa. Ah, Oke sahabat sehat, selamat capek. Nih tutorial ya guys ya. Jangan pakai ciput, pakai peci atau pakai apa yang bisa membuat hijab tinggi setinggi harapanmu. Ada guys ya, bawa gitu ya. Bagi yang punya poni bisa dikeluarkan sebagai aksesori tambahan. Ini akan menambah kesan bahwa hijab juga bisa modis dan bergaya. Silahkan mencoba bagi para hijabers tuh guys. Dengerin nih guys. Uji nyali Kajati dan KPK. Ketutupan ini dari sononya tuh dari sononya nih guys. Periksa harta kekayaan mencurigakan Kadinkes Lampung Rihanna gitu. Oke, yang terakhir Bima nih guys ya. Ngerujak gue di Twitter. Nih, klarifikasi nih, dengerin nih guys. Para buzzer yang mempermasalahkan etika gue dan nge-blow up video lama gue, digoreng. Dan ada beberapa media yang sebenarnya nge-posting udah bener nih. Clearly mereka nulis tanggal, dan tanggal itu tuh sebelum video gue viral gitu. Dan digoreng, orang-orang taunya video gue itu gue buat setelah gue viral gitu. Jadi banyak gue temuin komen-komen tuh makin kesini makin kesana dikasih paku bla bla bla. Banyak banget, termasuk gua nih. Sering-sering ketemu komentar yang kayak Bima makin lama makin ngelunjak gitu. Itu padahal nyari-nyari video lama gitu loh guys. Aku kasih tahu aja cara ngomong gue, style ngomong gue di sosial media. Nah, sama stylenya Bima ini emang susah kan watak ya guys ya. Cuman kalau mau dirubah lebih baik sih dikit-dikit harusnya bisa lah ya. Cuman nanti lihat aja ke depannya. Itu udah jauh-jauh hari kayak gini. Kalau lu ngikutin gue dari akun gue yang ke band, first account gue yang 200.000 lebih ke band, dan gue bikin second account ini 3 bulan yang lalu, lu pada tau lah cara ngomong gue emang kayak gini. Apa yang mau diubah? Jangan gara-gara viral gue jadi berubah, gue nggak mau. Oke? Buat lihat-lihat ini pandangan kita beda gitu bos. Kebanyakan orang lebih mengedepankan etika dan ilmu ya. Lebih pokoknya etika nomor 1 ketimbang kejujuran, ilmu. Pokoknya yang nomor 1 etika. Yang penting sopan. Ntar kan ada remisi tahanan tuh, kan? Sekarang gini aja. Oke, lu anggap gue tidak beretika, tidak punya sopan santun, tidak terdidik. Sekarang buktikan dengan adab lo yang tinggi itu. Bangsa Indonesia memiliki adab yang tinggi, sopan santun yang tinggi. Buktikan kalau bisa membangun infrastruktur yang bagus. Buktikan kalau tidak korupsi. Buzzer mana paham, senggol dong. Sampai nggak sopan. Negara yang nggak tahu agama gitu. Orang-orang nggak beragama di sini. Buktiin Indonesia
Indonesia kan paling beragama, paling sopan, paling santun. Buktikan ke gue kalau lu mati kagak korup. Emang yang itu beragama? Dari masyarakatnya. Mereka dipilih karena kalian. Sekarang buktikan ke gue kalau Indonesia itu bisa maju. Minimal Lampung. Jalan di Lampung gue masih dapat laporan banyak yang rusak. Banyak Mim, gua laporan terus tuh, jadi konten terus kalau nggak dibenerin ya. Benerin tapi rusak lagi karena aspalnya tipis. Jangan sampai lu pada perkara mempermasalahin adab istihad. Deket kan gua ngomong perkara attitude gue, lu pada lupa sama infrastruktur yang belum jadi. Lu pada lupa kalau Enggak, gua masih mantau terus, coy, slow aja coy. oleh Dinas Provinsi Lampung. Lu pada lupa kalau jalan-jalan di Lampung tuh masih banyak yang hancur, banyak bangunan yang mangkrak. Buktikan ke gua kalau misalnya kalian itu lebih berbudaya, lebih pinter, lebih bisa membuat Indonesia maju dengan etika kalian. Buktiin ke gue. Gue tunggu kalau Yuk, lanjut. mempermasalahkan etika. Ini yang setis guys ya, dibalas guys ya. Tapi ngedukung guys ya, pintar. Hai, Stitch ya. Jadi etika itu sangat luas. Etika itu bicara cara pandang, cara berpikir, cara bertindak, cara berkata-kata, bersikap, integritas, kejujuran, kehormatan. Itu bicara etika juga gitu. Seperti itu. Dan Bima mengkritik pemerintah Lampung, mengkritik pemerintah seperti itu. Menurut aku itu adalah bagian dari etika. Bima menyuarakan keadilan dan kebenaran itu adalah bagian dari etika. Nah, yang dipersoalkan sebenarnya adalah lebih kepada tata bahasa yang digunakan, kata per kata. Nah, Emosi sih dia, emosi. kita harus memahami bahwa setiap generasi, lintas generasi itu punya tren bahasanya masing-masing. Coba aja baca buku cetakan 1987 dengan buku cetakan sekarang, pasti bahasanya berbeda. Kurang lebih di bahasa yang tidak formal, di ruang tidak formal, Bima mempergunakan yang sesuai dengan trennya dia sekarang. Kayak misalnya anak-anak zaman sekarang itu kalau panggil sahabat mereka tuh, teman mereka nyet. Kalau generasi di atas, Enggak, gua anjing. gitu mungkin di pikiran mereka. Dan itu sangat tidak sopan dan terdengar sangat kasar seperti itu. Tapi setiap generasi itu punya trennya sendiri. Yang pasti itu kan tidak terjadi di ruang formal. Ruang formal dan pengertian rapat-rapat umum, pertemuan dewan dan lain sebagainya, pemerintahan. Bima mempergunakan akses media sosial untuk Ini panjang guys, sambil baca komentar guys, panjang. dengan bahasa, dengan trennya generasinya dia seperti itu. Tapi kalau saya boleh memberi Pro kontra guys ya. masukan, ketika kita bagaimana sih positifnya melihat sebuah situasi banyak yang setuju. sedang mengeluarkan perkataan. Kalau bagi saya bukan cuma kepada lemah lembutnya atau kasarnya pemilihan kata, tapi kepada bobot kebenaran yang disampaikan. Dia konteksnya lagi ngapain? Kalau dia lagi konteksnya untuk urusan pribadi, dia maki-maki orang, itu nggak boleh. Tetapi kalau dalam konteks mengkritik, bahasa kritik itu memang harus tajam, keras. Karena kenapa? Ya betul. Nanti orang yang dikritik bahwa, hey, lu lagi salah loh. Ya paham, gua paham maksudnya. Cukup ya. Oke, thank you. Sedang mengkritik. Kita lanjut lagi di next video ya teman-teman ya. Thank you. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, share video. Bye bye.